warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sampai sebentar. Oke, tadi sudah saya sampaikan mengenai alur kegiatan dari perkuliahan ini. Jadi saya kilas balik lagi. Pokoknya nanti kita akan membahas materi-materi konsep atau dasar-dasarnya yang sangat dasar, yang cenderung ke konsepnya dari sistem kendali, sistem analog dan digital dan sebagainya. Nah, di lain sisi kita belajar itu, di lain sisi nanti mahasiswa membuat kelompok. Kelompoknya nanti maksimal 3 orang, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau proyeknya nanti mungkin terlalu kompleks, mungkin nanti 2 kelompok jadikan 1. Dari dalam nanti prosesnya, kalau sudah ada gambaran nanti mahasiswa pengen bikin sesuatu apa-apa, coba diterangkan istilahnya setiap minggunya progresnya sampai mana. Oh, saya tinggal misal dari 1 kelompok dia baru sekedar diagram blok, cara kerjanya seperti ini. Mungkin dia kendalanya di mana, nanti kita bahas bersama. Dalam pembahasannya nanti mungkin dia itu bingung saya mau memakai apa-apa. Nah, itulah yang kita akan bahas. Kalau memakai ini nanti keluarannya gimana yang perlu diproses itu seperti apa. Nah, nanti kita bahas di setiap pertemuan tiap minggunya. Nah, alhasil nanti pokoknya ujung-ujungnya kalau bisa kita harapannya saya dengan kampus harapannya akan menghasilkan sebuah proyek alat. Entah lain atau alat apa nanti tergantung dari ide mahasiswa masing-masing dari setiap kelompoknya. Nah, sebelumnya sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke lainnya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo. Monggo yang Mbak Dewi Mau itu. tanya, Monggo. itu kelompoknya nanti tentuin sendiri atau gimana? Gimana putus-putus? Diulang. Untuk untuk anggota kelompoknya nentuin sendiri apa bebas apa ditentuin bebas atau tidak? Saya bebaskan aja. Mungkin ada yang senang dengan ini. Mungkin monggo dibikin kelompok aja maksimal 3 mahasiswa, terserah mau timnya yang mana-mana aja. Itu. Pokoknya nanti jangan berpikir bahwa nanti timnya itu suruh bekerja secara 100% enggak. Pokoknya nanti yang bekerja ibaratnya semua mahasiswa. Saya juga nanti berperannya bukan dalam berperan menyuruh. Jadi seandainya ada kesulitan apa, saya juga nanti akan ikut terjun gitu. Jadi istilahnya nanti memerlukan data seperti ini kalau mahasiswa punya keterbatasan apa-apa, oh ternyata saya juga ada misal ada tool-tool yang lebih baik di sini, ya mungkin nanti akan saya solusikan saya yang mengerjakan gitu. Tidak 100% gitu. Mungkin itu. Nanti kelompoknya bebas.
Oke. Terus bentuk pengerjaannya yang awal itu bentuknya kayak presentasi atau modelnya kayak apa ya, makalah gitu? Oh, ya. Bentuknya Untuk itu plan kerjanya? ya. Jadi bentuknya itu jangan terlalu kayak skripsi atau TA itu enggak. Bentuknya aja cuma coret-coretan aja dulu aja nggak apa-apa. Jadi nanti misal satu kelompok dia pengen membuat sebuah alat bantu, misal ya kalau yang di sekolahan, misal di sekolahan SMA atau SMP, mungkin dia itu penerapan di lingkungannya itu kayak bel sekolah, anggap aja itu. Oke, bikin bel sekolah. Dalam bel sekolah dia itu mungkin ibaratnya dia itu punya gambaran kotak-kotaknya, diagram bloknya seperti apa, misal seperti ini. Misal dalam penerapan bel sekolah nanti bikin seperti itu, nanti oh Pak saya pengen bikin bel sekolah. Oke, kalau bel sekolah berarti nanti dia itu paling enggak ada ini alatnya, misalnya dia cuma saya bikin seperti ini, alatnya seperti ini, nanti nggak tahu pakai apa, mikrokontrolnya apa Arduino-nya atau ISP gitu. Nanti outputnya, oh di sekolahan itu sudah ada amplinya seperti ini. Nah terus di sana juga udah ada speakernya, misal seperti ini. Oke, berarti utamanya, oh berarti alat ini nanti cara kerjanya dia itu mengeluarkan belnya atau suara-suara seperti apa dengan MP3 segala macam. Nah, oke, cuma seperti ini gambarannya awal. Nanti kalau sudah ada gambaran, nanti pertemuan selanjutnya sudah ada gambaran belum isinya apa-apa. Oh, nanti saya akan mungkin isinya nanti memakai ini mikrokontrol ini seperti ini. Misal dengan MP3 player atau MP3 modul dengan segala macam. Oke, berarti mahasiswa untuk minggu depan tolong ini pelajari bagian ini aja. Nah, besok ke depannya berarti bisa melaporkan ibaratnya cuma seperti mempresentasikan tapi nggak dibikin ya dibikin santai gitu loh. Pak saya udah sampai segini gini ini kemarin saya sudah bongkar-bongkar ibaratnya seperti MP3 player ternyata saya browsing dia cara kerjanya seperti ini. Oh berarti kan itu sudah ada kemajuan. Oh berarti seperti itu. Oke. Minggu depan selanjutnya nanti akan setelah sudah menguasai ini tolong coba diprogram seperti ini caranya seperti ini. Nah, saya akan mengarahkan ke sana-sana. Nah, seandainya nanti dalam segi program kok belum bingung masih bingung menguasainya, ya nanti saya akan mencoba untuk membuat sebuah flowchart-nya seperti apa. Mungkin ini ada start-nya, nanti bikinlah seperti ini start-nya, algoritmanya seperti ini, kita bahas bersama. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya jangan takut untuk semuanya itu nanti digarap oleh mahasiswa semua. Pokoknya itu nanti bukan hanya 100% yang garap itu kelompok, tapi nanti digarap kita bersama. Gitu. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah, lebih ringan. Gitu. Beda dengan kalau kita TA atau skripsi, mungkin semuanya akan digarap sendiri. Nah, mungkin kalau tiap satu pertemuan dengan pertemuan lain yang melaporkan mungkin kalau 3 orang, 3 mahasiswa mungkin gantian. Sekarang saya mau melaporkan ini ke teman-teman semua. Berarti dalam forum kelas ini nanti kelompok ini melaporkan seperti ini saya sudah sampai segini gini. Oke, kendalanya apa? Saya belum tahu ini solusinya. Oke, kita bahas bareng. Kedepannya lagi berarti gantian mahasiswa lain nanti ini saya sudah mencapai ini oh kendalanya apa. Nah, seperti itu. Biar kita saling berdiskusi dan untuk mencari solusinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi, monggo. Atau masih bingung? Kalau nggak ada, nanti sambil jalan aja. Ini karena bentuknya nanti bikin project, saya cuma buat pancingan aja. Kalau belum ada gambaran, tadi saya di Google beberapa aplikasi yang mungkin bisa diterapkan di masing-masing kelompok.
tidak menutup kemungkinan tidak cuma yang ada saya tulis, tapi ini cuma buat gambaran aja. Sebenarnya apa sih maksudnya saya bikin apa-apa gitu. Ya mungkin kalau di sini ini banyak aplikasi-aplikasi dari Arduino dan ISP. Mungkin Arduino juga bisa diterapkan di ISP-nya. Nah, ini jadi mungkin ini kan daftar-daftar proyek-proyek yang bisa diterapkan, tapi yang bisa ini yang saya tebalkan mungkin yang agak lebih menarik, mungkin ada absensi, model gimana-gimana, nanti bagaimana pengembangan, mungkin gitu. Terus ada baca data remote control, itu sangat penting juga untuk merekam dari, karena secara buat gambaran dasar aja bahwa remote control setiap satu perusahaan dan perusahaan lain itu beda-beda. Kenapa itu nggak bisa satu remote merek ini dengan merek ini digunakan bersama-sama. Nah, itulah biasanya kita memerlukan data kontrol dari setiap masing-masing remote-nya. Nah, itu yang jenis yang model universal remote control, dia itu kan modelnya kan dia menyimpan data-data semua merek itu sudah tersimpan, tinggal kita merek apa kita masuk ke data yang tersimpan dia. Itu. Mungkin ini bisa diaplikasikan kalau seumpama nanti mau memilih itu. Nah, tapi ini cenderung kalau ini modelnya nanti kuat di pemrogramannya. Pemrogramannya ini lebih kuat. Tuh. Terus mungkin lain lagi di sini mungkin ada baca ultrasonik. Ultrasonik itu kalau secara dasarnya dia itu ultrasonik kan dia itu memancarkan sebuah suara. Suara itu dipancarkan terus selanjutnya dipantulkan terus diterima kembali. Nah, selisih waktu antara pemancaran dan pemantulan yang diterima, nah itu yang akan dikonversikan ke jarak. Nah, mungkin itu aplikasinya, biasanya aplikasi ini diterapkan di tempat-tempat misal pintu otomatis yang ada di mal-mal itu, atau yang ada di mungkin buat robotika biasanya memakai ultrasonik untuk bisa mengetahui jarak, mungkin ada halangan atau enggak itu. Oke, selanjutnya aplikasi yang lebih menarik mungkin antarmuka Arduino sensor hujan, mungkin bisa diaplikasikan mungkin dari misal kita taruh sensor hujan di rumah, nanti dia bisa memberitahu dari jarak jauh, mungkin seperti itu, atau antarmuka mengenai sensor warna segala macam. Nah itu. Nah, untuk aplikasi mungkin yang lebih ke IoT, Internet of Things, mungkin ini Arduino Control Relay via Internet. Mungkin itu yang bisa diterapkan. Relay itu bisa diterapkan nanti dihubungkan misal dengan lampu, dengan motor, dengan segala macam, mungkin dengan pengunci. Nah, ini yang bisa diterapkan. IoT Arduino Control Relay Wi-Fi Android, mungkin nanti bisa memprogram Arduino dan juga memprogram Android. Mungkin ini melalui via Wi-Fi atau nanti bisa juga menggunakan Bluetooth. Nah, terus IoT Arduino Control Servo via internet. Ini juga bisa digunakan mungkin buat kontrol robotika, remote control itu, atau mungkin untuk mengontrol mungkin antena yang secara otomatis gimana. Nah, itu pengembangannya nanti. IoT Arduino monitoring suhu via internet. Nah, ini yang mungkin bisa diterapkan kita punya website apa-apa, kita bisa mengontrol dari suhu ruangan yang masing-masing tempat. Jadi pengalaman saja, jadi saya sudah pernah bikin yang buat Pertamina Cilacap yang kontrol suhu, tapi dia itu hanya menampilkan saja. Waktu itu pengalaman saya bikin berapa ini, mungkin ada hampir 25-an untuk setiap ruangan dari kontrol dari ruangan yang ada di Pertamina. Nah, waktu itu saya menggambarkan bahwa saya bikin suhu itu untuk suhu yang di atas rata-rata lingkungan kita, mungkin sekitar 25 sampai 35-an. Ternyata itu diterapkan di kontrol suhu yang di bawah 10 derajat. Nah, itu kan saya nggak terhubung dengan internet, dan itu kendalanya adalah untuk mengontrolnya mesti waktu-waktunya.
Nah, mungkin itu bisa dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa untuk bisa diterapkan ke via internetnya. Nah, itu bisa seperti itu aplikasi-aplikasinya. Terus bikin atau kendali dan monitoring posisi kendaraan. Ini mungkin seperti GPS atau mungkin seperti GPS sebenarnya. Ini juga pengalaman juga dulu waktu tahun-tahun 2012-an saya disuruh ke NTB untuk membuat sistem pemantauan kendaraan. Waktu itu belum familiar yang namanya GPS, masih belum familiar, internet juga belum familiar, masih waktu 2012 itu masih seperti ya masih terbatas gitu. Waktu itu saya suruh membuat sistem yang kapal untuk bisa mengendalikan kapal seandainya terjadi misal bukan jalurnya, nanti bisa dimatikan oleh pusat. Nah, waktu itu dari kapal mulai dari NTB yang mau masuk ke Bali. Nah, itu yang semua yang saya bikin sebuah sistemnya. Itu salah satu contohnya, kita bisa mengetahui posisinya dan kita bisa mematikan dari mesin yang ada di kendaraannya. Atau bisa diaplikasikan lain-lainnya juga bisa. Tuh. Oke. Selanjutnya bisa kontrol kecerahan, mungkin prakteknya nanti di mana, mungkin kecerahan LED dengan Android, karena kecerahan sebenarnya itu ini kalau dari segi kontrol LED melalui Android atau sistem digital itu sebenarnya ini dikontrol melalui digital, secara digital bukan secara analog. Jadi nanti bagaimana cara mengontrol kok video itu bisa redup dan cerah, ini kita bisa mengontrol backlight dari monitor kok bisa dia terang atau lebih cerah atau lebih redup. Nah, itu secara digital dia mengontrolnya. Jadi secara digital ada juga mengontrol kalau secara analog dia itu secara dengan model tegangan, dengan model arus yang lewat. Tapi kalau kita berhubungan dengan digital, nanti secara digital ada istilah PWM, pulse width modulation. Jadi dia itu yang nanti mengendalikan kecerahannya. Dan terus ada kontrol lampu AC dengan tepuk tangan dan mungkin tangan ini dengan sensor suara atau mic yang bisa tapi ini nanti kekuatannya ada di pemrogramannya. Terus selanjutnya kontrol volume volume tangki. Nah, ini juga ada pengalaman juga waktu 2010-an. Waktu itu saya kan sebenarnya saya usahanya awal mulanya itu membuat sebuah seperti kayak ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah. Tadinya saya sering membantu teman-teman skripsi membuat sebuah alat, sudah puluhan jenis. Waktu itu kan daripada saya mubazir nggak tak apa-apain, saya upload di website. Nah, ternyata respon dari orang-orang itu cukup besar. Salah satunya ini yang volume tangki ini. Jadi istilahnya waktu itu di Medan itu dia pengen punya tangki, dia itu bisa diketahui yang ada di dalamnya. Jadi mengetahui isinya berapa. Nah, waktu itu dia cuma minta agar dia itu bisa dilihat di websitenya dia. Pada saat itu teknologi belum sampai segitu, jadi susah pada saat itu. Tapi kalau sekarang itu bisa diaplikasikan. Nah, itu juga bisa digunakan pada waktu itu karya tulis saya itu juga diincar oleh yang di Pertamina Cilacap. Waktu itu disuruh untuk mengukur dari kilang minyak yang ada di Lomanis waktu itu. Nah, itu nyampe nguber-nguber, tapi karena itu saya bikin sebuah prototipe, hanya bikin sebuah karya tulis biasa, belum sampai alat sesungguhnya, saya nggak berani untuk memasukkan ke sesungguhnya, ke kilangnya, takutnya nanti terjadi, kan di situ kan ketat banget, flammable, mengenai percikan api segala macam itu kan ketat. Jadi akhirnya saya nggak berani untuk meneruskan dari proyek itu. Nah, ini juga kita bisa nanti mahasiswa siapa tahu tertarik dengan itu bisa diterapkan di situ. Nanti bisa ditampilkan mungkin di website. Nah, yang lebih sederhana mungkin
aplikasi kunci elektronik Android, kunci elektronik dengan password. Password ini mungkin nanti lebih kuat di pemrogramannya. Nggak sederhana kalau kita mengetahui mengenai replace password. Kalau mungkin kalau pakai Arduino nanti lebih mudah sih. Tapi kalau pakai bahasa pemrograman rakitan itu akan lebih sangat sulit untuk bisa tahu misal password itu mau tak ganti terus bagaimana. Nah, ini makanya ini bisa diterapkan nanti kalau ada yang tertarik. Terus ada kunci motor elektronik mungkin dengan RFID. Mungkin penerapannya ini juga kita bisa lihat di RFID ini mungkin bisa untuk kalau kita mau bikin parking kita dengan menggunakan RFID, mungkin RFID itu kita scan dari setiap kartu mahasiswa masing-masing atau dengan KTP. Nah, itu bisa diaplikasikan seterusnya. Terus ini ada mungkin yang lebih menarik, menerima SMS dengan Arduino atau mungkin penerapannya nanti di mana. Ini juga pengalaman dulu juga saya pernah bikin, ini waktu lagi rame-ramenya tsunami di Sulawesi kayaknya. Sulawesi pada saat itu mungkin orang pemerintahan sana suruh bikin saya untuk mengetahui tsunami, tapi bukan dari sensor, dari yang diletakkan di tepi bibir pantai. Pada saat itu bikinnya pakai, waktu itu Android belum familiar, itu pakai HP seperti HP Ericsson, seperti HP Ericsson, dia itu akan mengirimkan. Nah, waktu kalau ada air yang dia itu naik, nanti dia itu notifikasi, dia itu akan ada 40 atau 50 nomor yang sudah terdaftar di situ akan dikirim melalui SMS. Ada tanda bahaya level 1, level 2, dan level 3. Nah, itu dulu itu bikin untuk Sulawesi. Ini mungkin kalau yang lebih tertarik mungkin akan diaplikasi di mana-mana juga bisa. Tapi kalau kita menggunakan Arduino sekarang itu nggak perlu memakai handphone untuk bisa mengirimkannya. Kita bisa menggunakan modul GSM. Oke, terus mesin mungkin lebih tertarik ke mesin antrian yang mungkin outputnya itu menggunakan suara. Suara ini bisa nanti direkam orang, nanti ini dengan modul suara. MP3 player sebenarnya dia itu memakai modul MP3 player. Mesin antrian mungkin bisa ini pengaman FID. Ini ibaratnya saya sebagai pancingan aja. Siapa tahu ada yang tertarik, kalau enggak ya nanti siapa tahu mahasiswa ada ide sendiri-sendiri. Mungkin ini ada scoreboard, setting nilai poin, keypad, sidik jari mungkin. Sidik jari kalau di tempat saya ini tak terapkan di pintu rumah. Jadi dia pakai sidik jari untuk membuka dan menutupnya, dan sistem keamanan, dan ini mungkin nanti sebagai smart home-nya. Dan terus mungkin kalau kita masuk ke produksi seperti saya ini, masuknya ke kayak e-commerce counter ini, dan tombol cerdas cermat. Kalau ini sebenarnya dulu itu saya produksi ini tombol cerdas cermat. Ini kalau dulu produksinya ini konsumennya itu rata-rata Indonesia bagian timur. Nyampe Irian itu dulu pernah sekali borong itu berapa? Banyak gitu untuk diterapkan di sekolah dasar. Waktu itu cerdas cermat masih familiar, tapi kalau sekarang nggak tahu. Jadi untuk bikin sebuah sistem cerdas cermat, siapa yang tercepat dia itu akan deteksi. Kalau kita menggunakan mikrokontrol seperti nanti kita bahas bahasa rakitan, selisih yang bisa diperbandingkan itu sampai 1 mikrosecond. Seandainya selisih perbandingannya, jadi semakin seandainya kita tekan bareng itu lebih, kalau selisihnya 1 mikrosecond itu bisa membedakannya. Itu. Ini terus ada lagi mungkin lebih tertarik ke POM ini, kalau seandainya nanti teman-teman mahasiswa bisa mau ini, nanti bisa dilanjutkan mungkin sistem produksinya mungkin bisa.
bangun di produksi. Terus cuci tangan, terus sistem parkir kendaraan mungkin yang bisa diterapkan di Unuga atau bel sekolah atau sistem hidroponik. Mungkin hidroponik ini yang sekarang lebih familiar. Jadi bikin hidroponik, dia itu nanti bisa mengendalikan penyiraman otomatisnya, mengendalikan dari surut ininya air, nah sebagainya. Ini mungkin ininya sebagai pancingan saja buat teman-teman mahasiswa. Siapa tahu ada ide, syukur-syukur yang tidak ada di sini. Dengan seperti itu setiap kelompok nanti bisa memutuskan, mungkin minggu depan memutuskan kira-kira saya pengen bikin ini dulu gitu. Oh, berarti seperti itu, apa langkah-langkahnya nanti kita bahas bareng gitu. Ini sebagai pancingan, siapa tahu ada ide, syukur-syukur yang nggak ada di sini. Tadi saya lihat-lihat di sini di internet, saya search ada beberapa aplikasi seperti ini, makanya saya tampilkan. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Tanya nih mulut pak lah. Enggak? Ada pertanyaan? Atau bingung ya? Sebentar, nunggu azan Isya dulu.
Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf Pak, Oke, monggo. kalau bisa misalkan ini direkod nanti di-share ke Pak. Oh, nggih, nggih. Nanti Nggih, tak terima share. kasih Pak. Nggih. Mohon maaf kalau ngomongnya terlalu cepat. Nggih Pak, nanti supaya bisa diulang lagi nanti Iya, iya, pelajarannya. siap. Terima kasih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Saya lanjut ya. Tinggal sedikit. Jadi ini mungkin aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa ide dari teman-teman mahasiswa semua. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau bisa yang tidak ada di sini. Siapa tahu yang lebih sederhana gitu loh, lebih sederhana yang bisa dibikin gitu. Oke. Jadi nanti dalam perkuliahan ini saya ulangi lagi untuk menegaskan bahwa setiap perkuliahan nanti kita akan belajar mengenai Arduino secara individu. Jadi nanti insya Allah saya akan menyiapkan dari media praktikum ya nanti. Semoga nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing. Nanti saya siapkan. Nanti kalau sudah mau membahas mengenai Arduino, nanti modul ini saya tak taruh di taman baca. Mungkin ada yang nanti tolong ada yang mendistribusikan setiap mahasiswa atau ngambil sendiri-sendiri di taman baca sana. Nah, ini nanti modul praktikumnya. Nah, nanti setiap kelompok seandainya ini beda lagi, setiap kelompok sudah merencanakan pengen membuat alat apa, membuat seapa, nanti insya Allah saya akan tak siapkan alat dan bahannya. Insya Allah kalau ada ininya apa, mungkin kalau sepanjang elektronika, dunia elektronika, insya Allah saya ada alat dan bahannya di Jogja sini, tapi nanti kan gampang bisa saya taruh di Cilacap itu. Dan nanti itu misal nanti teman-teman mahasiswa bikin alat apa yang enggak ada ya nanti saya tak carikan saya carikan alatnya atau bahan-bahannya itu. Jadi utamanya saya harap nanti bisa membuat sebuah alat yang mungkin alat lah. Nah, nanti seandainya alat itu kok bisa dilanjut ke TA, ya silahkan siapa yang mau ngambil ke TA itu. Mungkin selama masih mungkin ini apa kalau kita garapnya serius di sini mungkin lebih bagus, mungkin kalau di TA-nya nanti mungkin di proposalnya apa segala macam nanti tinggal ketik aja kayaknya lebih lancar gitu loh nantinya prosesnya. Itu menekankan saja, jadi nanti Arduino-nya modulnya saya siapkan dan terus untuk alatnya nanti tergantung kebutuhan saya siapkan juga. Tuh. Terus targetnya itu paling enggak terpenuhi pembuatan sebuah alatnya. Jadi saya mau menawarkan karena kondisinya tadi seperti itu semua, mahasiswa pilih mau 1 mingguan atau 2 mingguan kita ketemu. Itu saya serahkan ke mahasiswa semua. Monggo. Kalau melihat dari latar belakangnya seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau 2 mingguan berarti 2 minggu sekali kita ketemu. Kalau 1 mingguan berarti setiap minggu kita ketemu. Tuh. Berarti kalau 1 mingguan berarti kayak seperti kemarin bahasa rakitan juga 1 mingguan kita mau ketemunya. Gimana kira-kira mau 1 mingguan atau 2 mingguan?
Gimana? Ada yang ini usul? Mungkin nanti dirembuk dulu Pak, nanti untuk informasi selanjutnya nanti via WA saja untuk Oh ya, itu. oke. Soalnya jelas mikir pekerjaan juga. Saya juga Oke Pak. iya, nggak bisa dipungkiri itu. Ya, Oke, ya nanti bingung-bingungnya di situ. ya semoga saja nanti juga nggak memperberatkan. Saya juga kemarin mempertimbangkan itu juga, nggak terlalu makan waktu juga karena tanggung jawabnya juga ada dua, sekolah sama pekerjaan. Jadi ya nanti rembuk sedih WA saja ya gitu. Oke, itu nanti tolong nanti keputusannya bagaimana. Berarti kalau seandainya 1 mingguan berarti kita ketemu ya jam 16.30 sampai ya nanti selesainya mungkin 19.30 atau enggak tahu tadi, pokoknya 19 itu. Tuh. Dan kalau 2 mingguan berarti kita nanti 19.30 sampai nanti selesainya kalau di itu kan jam 22, tapi enggak tahu. Tergantung nanti kalau kita lebih cenderung ke praktikum sebenarnya itu akan memakan waktu yang lama. Itu sebagai pertimbangan saja. Jadi makanya karena latar belakang itu saya usulnya nanti kelas pengen tak gabungkan. Karena alasannya digabung sebenarnya ini lebih luas proyek yang akan dibahas. Jadi nanti kelompoknya akan lebih banyak. Kan di reguler itu hanya 5 mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Jadi mungkin itu cuma 2 kelompok. Siapa tahu nanti semakin banyak proyek, nanti semakin banyak yang akan dibahas dan ilmu yang akan kita serap mungkin akan lebih banyak. Itu alasannya itu. Terus penerapan dari teori sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya kita enggak materi atau teori dulu, kita baru ke praktikumnya, tapi kita malah ke aplikasinya, penerapannya baru kita jabarkan ke teori-teori masing-masing. Tuh, nah nanti jadwal kalau digabungkan paling nanti mengikuti kelas karyawan. Semoga saja nanti saya kan belum ketemu ke yang kelas reguler. Siapa tahu bisa nerimanya mengikuti jam karyawan ini. Kalau ini saya gabungkan ada yang keberatan enggak? Ada yang keberatan? Ya, penting waktunya mau ya enggak apa-apa, Pak. Tapi enggak masalah ya kalau tak gabung ya. Berarti ibaratnya kan beda kelas gitu. Oke, semoga saja mau yang itu. Ya nanti dirembuk lagi Pak sama anak-anak Pak. Ya. Kalau keberatan juga enggak masalah, saya juga ngikut aja. Pokoknya saya ngikut, nanti waktu-waktunya gimana gitu. Oke, ini sekedar aturan yang seperti kayak kemarin, hanya aturan seperti ini. Monggo mau taati monggo, kalau syukur-syukur bisa ditaati. Ini seperti ini. Nah, pada akhirnya saya mengucapkan selamat berkarya, semoga banyak inspirasi dan semoga ini akan menjadi gerbangnya Unuga untuk membuat sebuah karya. Dan semoga kita diberi kemudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. 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 Oke. Kiranya cuma ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri perkuliahan ini. Ada pertanyaan atau ide? Belum Pak. Nanti Tunggu jalan-jalan dulu Pak, cari inspirasi juga Pak. Ya. Oke.
Oke, pokoknya jangan mumet sih. Kayaknya mudah insya Allah selama masih ada yang membantu, kita masih sebagai tim, banyak mahasiswa yang saling membantu, insya Allah lebih mudah lah untuk menjalankan ini. Dan siapa tahu nanti hasil dari semua kita bikin alan nanti itu bisa diteruskan ke TA mahasiswa semuanya gitu. Oke, karena ini waktunya sudah jam 7.32, nanti tolong dikabari mau 1 mingguan atau 2 mingguan, atau nanti terus bagaimana mau digabungkan atau enggaknya, tolong dikabari saya di grup atau lewat WA langsung saja nggak apa-apa. Gitu. Apa ada pertanyaan, monggo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Nah, ya nanti saya insya Allah tak upload di Google Drive, nanti linknya yang hasil rekaman ini nanti linknya saya tak kasihkan di grup WA. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.